Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat milenial yang dirahmati Allah, sebagai manusia, salah satu pertanyaan mendasar yang harus kita cari jawabannya adalah dari mana sesungguhnya kita berasal, untuk apa kita hadir di muka bumi ini, dan hendak kemana sesungguhnya tujuan akhir dari hidup ini. Yuk kita bahas tema ini bersama saya Mr. UTS. Oke, yuk kita lanjutkan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, lalu di manakah kita akan mendapatkan jawabannya? Tentu saja kita tidak mau mendapatkan jawaban dari sumber atau orang yang tidak jelas. Kita ingin mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan itu dari sumber yang terpercaya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, lalu sumber-sumber yang terpercaya itu apa? Sebagai orang terdidik, tentu saja kita percaya bahwa sumber terpercaya adalah temuan ilmiah atau ilmu pengetahuan. Tapi sebagai orang beriman, kita juga percaya pada satu sumber kebenaran lain, yaitu yang disebut dengan kitab suci. Nah, karena itu, ke dalam dua sumber inilah kita akan mencari jawaban atas pertanyaan dari mana manusia berasal, untuk apa hadir di muka bumi, dan hendak kemana tujuan hidupnya. Pertama, mari kita lihat dari mana asal-usul manusia menurut para ilmuwan. Teori yang paling terkenal mengenai hal ini adalah teori evolusi yang ditemukan oleh Charles Darwin. Menurut Charles Darwin, manusia berasal dari kera. Nah, jadi nenek moyang kalian tuh sebenarnya adalah kera. Kera itu berevolusi waktu demi waktu, kemudian berubah menjadi manusia. Oke ya, teman-teman sekalian, di sini kita sudah mendapatkan satu jawaban dari mana manusia berasal. Lalu, manusia yang berasal dari kera ini hadir ke muka bumi itu untuk apa? Dan tujuan akhirnya apa sih? Nah, di sini tidak jelas. Namanya juga dari kera. Ya, yang bikin kera siapa? Untuk apa dia hadir juga tidak jelas. Apalagi tujuan akhir dari manusia kera ini makin tidak jelas. Oke ya, sekarang yuk kita lihat bagaimana jawaban ini di dalam kitab suci Al-Quran. Dari mana manusia berasal, untuk apa dia hadir di muka bumi, dan apa tujuan akhir dari kehidupannya. Di dalam Al-Quran surat As-Sajdah, surat ke-32 ayat 7, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzi ahsana kulla syai'in khalqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Dialah zat yang telah membuat segala sesuatu dengan sebaik-baik penciptaan, dan dialah yang telah memulai menciptakan manusia dari tanah. Di sini jelas sekali ya, jadi dari apa manusia diciptakan? Dari tanah asalnya. Tapi di sini ada yang menciptakan, alladzi ahsana kulla syai'. Dialah zat yang menciptakan ya. Jadi bukan evolusi dari tanah, terus tanah itu tidak jelas siapa yang buat,
dan siapa yang membentuk manusia? Bukan. Di sini jelas bahwa asal mula semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah titik awal dari penciptaan itu. Asalnya dari Allah. Allah lah kemudian yang ciptakan manusia, ya, bahannya dari tanah. Sekarang kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua. Lalu untuk apa manusia itu diciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi manusia diciptakan di dunia ini adalah untuk mentaati, mengikuti aturan Allah. Kemudian apa perannya? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman. Arti singkat dari ayat ini adalah bahwa fungsi tugas peran manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah, sebagai wakil Allah, khalifatullah, untuk mengelola bumi sesuai dengan aturan Allah. Oke, jelas ya? Sekarang yang terakhir. Lalu apa tujuan akhir dari manusia ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 64, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan tidak lain kehidupan dunia ini melainkan hanyalah sendau gurau dan main-main. Sesungguhnya akhirat itulah sebenarnya kehidupan, seandainya saja mereka mengetahui. Jadi tujuan akhir dari kehidupan ini bukan dunia ini, tapi alam akhirat. Yang kemudian Al-Quran menjelaskan lebih lanjut bagaimana perjalanan ke akhirat dan bagaimana kondisi di alam akhirat. Oleh karena itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 Allah juga menjelaskan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekalah, mencari bekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal menuju akhirat adalah ketakwaan. Nah, jadi di dalam kitab sucilah kita mendapatkan jawaban yang gamblang tentang dari mana manusia, untuk apa hadir di muka bumi, dan hendak kemana tujuan akhir kehidupannya. Karena jawaban ini kita temukan sangat baik di dalam kitab suci, maka selanjutnya kita akan mengikuti petunjuk kitab suci bagaimana hidup di dunia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang belum jelas silakan ketik di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan materi terbaru dari channel ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.